Jadi cerita ini dialamin sama Manda namanya. Dia seorang cewek, dia asal Solo. Ini cerita di awal-awal dia ngekos pas dia jadi mahasiswa baru. Ceritanya di tahun 2019, di bulan Agustus, pas dia ini jadi salah satu mahasiswi di salah satu universitas di kota Solo. Oke. Nah waktu itu, karena Manda masih mahasiswa baru dan bukan orang yang berada gitu ya, jadi dia tuh dapat kosan yang cukup jauh dari kampusnya dia. Dia harus jalan kaki sekitar 2-3 kiloan buat sampai ke kampusnya dia ini. Nah dengan segala keterbatasannya, Manda akhirnya juga dapat kosan yang bisa dibilang kurang bagus lah secara bangunan, secara fasilitas, dan suasana sekitarnya juga bukan yang layak lah untuk orang kelas menengah. Tapi cukup lah untuk dia tinggal sementara di situ. Nah bangunan ini cukup tua dan lampu-lampu di sekitar kosannya ini juga lumayan remang-remang. Suasana di sekitarnya juga sepi. Di kanan kirinya tuh cuman ada kebun pisang dan ada pekarangan atau lahan kosong yang cukup luas. Tapi nggak ada penerangan sama sekali. Jadi kosannya tuh kayak satu-satunya bangunan yang ada di situ. Untungnya Manda ini nggak ngekos sendiri. Dia tuh tinggal barengan sama 2 temannya yang lain, namanya Ica dan Olive. Nah bangunan kosannya si Manda ini terdiri dari 2 lantai. Ada lantai atas sama lantai bawah. Manda itu tidur di lantai atas, sedangkan kamar kosannya Ica dan Olive itu ada di lantai bawah. Oh beda kamar. Beda kamar. Nah karena kosan itu khusus perempuan, di depan kayak ada semacam ruang tamu kecil gitu untuk kalau misalkan cowok mau datang tuh nungguin di situ. Atau kalau misalkan ruang tunggu itu sepi, biasanya dipakai buat sama penghuni-penghuninya ini kalau ada kegiatan lah. Nah waktu pertama kali mau nempatin kosannya ini, Manda itu ditemenin dan dijelasin sama ibu kosannya dia. Nah ibu kosannya itu nitip pesan kalau di antara semua ruangan yang ada di kosan itu ada satu ruangan yang gak bisa dimasukin, yaitu gudang yang ada di bagian belakang kosan di lantai bawah. Oke. Nah waktu itu Manda, Ica sama Olive juga mikirnya kayak ya gue gak ada keperluan sama sekali ke gudang, jadi gue gak perlu kesana lah. Toh karena mereka juga bakalan sibuk sama kegiatan belajar, gak bakal ke situ anyway gitu loh. Jadi mereka turutin aja lah kata-kata ibu kosannya ini, biar menghargai juga gitu. Jadi mereka gak protes atau nanya-nanya sama sekali. Nah sebagai maba, kegiatan mereka tuh masih lebih banyak tuh di ospek. Jadi Manda, Ica, dan Olive tuh datang dari jurusan yang berbeda-beda. Jadi kegiatan mereka tuh gak selalu bareng. Manda lebih sering di kosan karena kegiatan ospeknya gak mengharuskan dia buat selalu ke kampus. Nah ada satu waktu nih, itu di sekitar jam 9 malam, ada salah satu tugas ospeknya Manda ngeharusin dia buat kerja di area yang lebih luas. Dia akhirnya pindah ke ruang tamu di bagian depan gitu ya, karena lagi kosong. Nah di tengah-tengah lagi konsentrasi ngerjain tugas, Manda tiba-tiba tuh nyium bau anyir yang kenceng banget. Baunya ini gak nempel, tapi dia lewat sesekali gitu. Cuman lumayan sering baunya. Manda masih positive thinking dan gak gubris karena dia pikir ya mungkin aja baunya tuh dari area depan, karena ruang tamunya posisinya tuh deket sama pagar depan dan pekarangan. Tapi lama-kelamaan bau ini tuh ganggu banget dan datangnya terus-menerus. Dia tiba-tiba ngerasa merinding di lehernya karena lama-kelamaan baunya ini gak hilang-hilang dan gak tahu dari mana anyway. Akhirnya karena Manda ngerasa takut, dia masuklah ke kamarnya dengan bawa semua barang-barangnya yang banyak sambil buru-buru karena dia gak mau lagi tuh naik turun ambil barang biar sekali jalan lah. Begitu sampai kamar, Manda cuma bisa diem dan doa. Manda ini sedih dan pusing karena dengan segala keterbatasan yang ada, dia juga harus bersikap berani di situ. Akhirnya dia beraniin lah buat tidur. Karena walaupun dia sebenarnya takut banget. Udah tuh, malam itu selesai. Beberapa bulan setelah masa ospek selesai, mereka udah banyak fokus ngerjain tugas kuliah lah. Olive sama Ica, temennya si Manda ini, itu ada tugas kelompok di luar kosan. Sementara Manda lagi-lagi sendirian tuh di kosannya dia. Nah karena kosannya murah, alhasil fasilitas yang dikasih pun gak sebagus kosan-kosan lainnya lah. Manda cuma bisa ngandelin internet dari HP atau hotspot karena kosannya tuh gak nyediain wifi. Gak mungkin juga Manda buat keluar dari kosannya dia karena udah gak ada transportasi umum yang bisa nganterin dia buat cari tempat yang ada wifi-nya. Akhirnya Manda mutusin untuk stay di kamarnya aja lah malam itu. Manda belajar dan ngerjain tugas di kamarnya gitu ya. Tapi di tengah-tengah Manda lagi belajar,
dia denger kayak ada suara pintu tuh digedor-gedor dari lantai bawah. Dor gitu. Awalnya dia nggak ngehirauin karena dia pikir mungkin penghuni kosan yang lain tuh yang digedor pintunya dan mungkin ada orang gitu ya. Tapi nggak lama dia baru ingat kalau penghuni di kamar-kamar bawah itu lagi pada nggak ada. Ica dan Olive kan lagi pergi. Sedangkan penghuni kamar satu lagi yang ada di lantai bawah itu juga lagi pergi entah kemana. Si Manda tuh baru inget itu. Nah dari suara gedor-gedor itu didemin lah sama Manda. Masih diem aja tuh dia. Kayak biarin aja lah digedor-gedor gitu. Ternyata 30 menit kemudian suara gedor-gedor itu muncul lagi. Nah cuman yang bikin ngerinya nih ya, suara gedor-gedor ini tuh gak cuma kedengeran muncul dari lantai bawah, tapi suara itu lama-lama naik ke atas, makin deket. Jadi kayak suara gedor tapi jalan ke atas, jalan ngedeket ke arah dia. Jadi gak cuma pintu yang digedor, tapi tembok juga. Anjing kayak dor duk dor. Jadi kayak tembok pintu. Lama-lama Manda ngerasa merinding juga dan jadi takut sendiri. Dari yang awalnya Manda serius belajar, sekarang dia malah serius buat yang ngelindungin diri dia sendiri lah. Yang Manda takut itu lebih ke arah ya takutnya ada maling atau penjahat kan yang datang ke kosannya dia. Sampai tiba-tiba nih suara gedor-gedor ini nyampe di depan pintu kamar kosannya Manda. Pintu digedor kenceng banget, duk. Di situ Manda sambil bawa benda padat buat ngelindungin diri gitu ya, dia teriak. Terus dia buka pintu kamarnya buat kabur. Sekarang dia bawa kayak semacam kayu atau benda padat gitu ya, untuk mukul siapapun itu yang ada di depan kamarnya dia. Tapi pas dia buka pintu dan nengok kanan kiri, dia benar-benar gak lihat siapa-siapa. Gak ada orang sama sekali, kosong aja gitu. Dia tungguin beberapa lama, gak ada suara gedor-gedor lagi gitu ya, sama sekali tuh, hilang gitu aja. Merinding lah Manda di sana. Walaupun ada perasaan lega juga ya, kayak oh gak ada orang jahat tempat gua, tapi kayak ini mistis banget gitu. Akhirnya dia masuk ke kamar, terus dia coba nelpon Olive dan Ica lah, dua temennya ini. Dia cerita tentang kejadian yang dia alami nih di kosan dia yang aneh banget ini. Olive dan Ica bingung karena selama ini mereka gak pernah ngalamin apa-apa. Tapi karena kasihan sama Manda, akhirnya mereka berdua pulang lah buat nemenin Manda. Udah malam itu lewat, masuk ke bulan Oktober, beberapa waktu setelahnya gitu ya. Berbulan-bulan daerah di, ya kalau misalkan Oktober kan berarti di tempat kita lagi hujan gitu kan. Udah mulai masuk musim hujan. Di daerah kosan mereka pun hujan deras banget. Mereka gak bisa ngapa-ngapain lah selain cuma diem aja tuh di kosan sampai nunggu hujannya reda. Nah tapi di malam itu tiba-tiba lampu kosan mereka tuh mati. Gelap banget. Olive telepon tuh ibu kosannya mereka kalau ya kosannya listriknya mati, gelap banget. Nah cuman ibu kosannya bilang kalau ternyata memang ada pemadaman, cuman gak diinfoin sebelumnya sama petugas tempat. Ya udah mereka nggak bisa apa-apa tuh malam itu dan nggak bisa pindah ke tempat lain juga kan karena ya udah malam, di luar juga hujan deras banget gitu ya. Karena mereka takut di dalam kosan gelap banget, akhirnya mereka mutusin buat stay di satu kamar bertiga lah, biar mereka nggak ketakutan sendiri-sendiri gitu kan. Mereka stay di kamarnya Olive di lantai bawah. Di tengah mereka lagi bertiga kayak gitu, Manda ceritain ulang nih dengan lebih detail apa yang dialamin sama Manda beberapa bulan lalu waktu ada suara gedor-gedor itu. Nah Olive sama Ica tuh masih bingung dan masih heran juga sama ceritanya Manda ini karena ya lagi-lagi mereka berdua tuh nggak pernah ngerasain kejadian aneh di kosannya mereka. Tapi Olive minta Manda buat stop cerita lah karena makin diceritain makin detail Olive makin ngebayangin dan jadi merinding sendiri. Nah sambil mereka cerita-cerita yang lain, mereka make sure dalam kondisi kayak gini mereka cuma bertiga aja atau ada penghuni yang lain juga. Nah ternyata di kosan itu emang cuma mereka bertiga. Penghuni yang lain tuh lagi pergi entah kemana. Nah di tengah-tengah mereka lagi cerita, tiba-tiba tuh ada suara teriakan, tolong, tolong gitu. Suaranya cukup jelas. Padahal hujannya tuh lagi deras banget. Harusnya kan kayak ketutup gitu kan suaranya. Tapi ini deras banget, ada suara orang minta tolong. Mereka nanyain satu sama lain lah, denger suara itu apa enggak. Ternyata yang denger gak cuma satu, mereka bertiga sama-sama denger. Teriakan tolong, tolong, tolong itu masih terus kedengeran. Sampai-sampai mereka ketakutan tuh. Nah tapi ada satu nih, si Ica. Dia tuh emang ternyata orangnya cukup berani. Dia ngajakin lah Olive sama Manda untuk coba cek sumbernya tuh dari mana si orang minta tolong ini.
Karena bisa jadi ini orang dari luar kosan beneran minta tolong karena kecelakaan atau apa gitu kan. Ya kita tolongin aja. Dan Ica pun sadar karena daerah kosan mereka itu kan emang sepi. Bisa jadi emang gak ada tempat pertolongan lain, gak ada orang yang mau nolongin juga dari daerah situ gitu ya. Jadi ya udah kita coba bantuin deh, kita coba keluar ngecek gitu ya. Apalagi hujan, kasihan kan kalau orang minta tolong. Akhirnya Ica coba untuk buka kamar dan ikutin suara itu. Dan mereka bertiga ini cuma berbekal senter dari HP aja, kayak flash HP gitu. Ica yang mimpin coba cek ruangan tamu di depan, tapi ternyata kosong. Dan lama-lama suara tolong itu tuh makin dekat. Arahnya bukan dari luar atau depan kosan. Ternyata setelah dicek, suaranya itu muncul dari gudang yang ada di bagian belakang kosan mereka. Yang gak boleh si ibu itu masukin itu ya? Bener. Mereka bingung karena selama ini ya itu cuman gudang aja. Masa sih ada orangnya gitu kan. Dan ya kita kan gak boleh masuk. Masa ada kehidupan di situ kan gak mungkin ya. Tapi akhirnya mereka cobalah buat cari cara untuk masuk ke gudang itu. Karena ya ada suara minta tolong kan. Dan ternyata ruangannya dikunci. Dipaksa dobrak pun gak bisa. Karena ya mereka bertiga cewek mungkin ya. Jadi gak terlalu kuat buat dobrak pintu gitu kan. Jadi satu-satunya cara yang bisa dilakuin sama Ica adalah dia cuma bisa senterin bagian ventilasi pintu yang ada di bagian atas pintu gudang ini. Jadi di atas pintunya kayak ada ventilasi. Coba ngintip dia sambil dilihat ada apa di situ. Ica manjat pakai kursi, dia senterin ke dalam. Ternyata lu pada tahu nggak? Ica ini ngelihat ada tali gitu yang menjuntai dari bagian plafon atas. Waduh. Terus waktu disenterin ke bagian bawah, di tali itu tuh keikat ke leher seorang cewek. Kepalanya keikat tali, kegantung di situ. Anjing. Sambil teriak-teriak minta tolong. Tapi si cewek ini sambil teriak-teriak minta tolong, mukanya senyum ngadep ke arah Ica. Mampus. Anjing itu sosok apa? Gak tahu kan? Wow. Iya dari situ Ica jadi langsung takut. Dan karena saking takutnya dia langsung turun dari kursi, dia teriak, dia larilah ke kamarnya Olive. Dua temannya lagi karena yang lebih penakut, ya ikutan lari juga ke dalam kamar. Mereka kunci tuh pintu kamar dan coba tidur bertiga lah satu selimut sambil pelukan karena saking takutnya kan. Dan mereka juga udah yakin tuh pasti bukan orang. Karena nggak mungkin kan orang kegantung teriak-teriak tapi mukanya senyum gitu kan. Iya anjir. Udah tuh malam itu mereka lewatin bertiga untuk selimutan bertiga gitu ya dalam satu selimut yang sama. Besok paginya mereka bangun nih bertiga. Di pagi itu juga mereka langsung packing dan buru-buru pindah. Mereka beres-beres. Entah bakal dapat kosan lagi atau enggak, belakangan deh, itu nggak usah dipikirin dulu. Patungan dulu aja nginep di mana, walaupun mahal gitu ya. Yang penting mereka pergi dulu lah dari kosan itu secepatnya. Dan di hari itu juga mereka langsung WhatsApp ibu kosan mereka. Mereka bilang mereka mau pindah. Plus ngejelasin juga mereka habis ngeliat sosok apa di gudang itu malam itu. Tapi begitu diceritain via WhatsApp apa yang mereka lihat gitu ya ke ibu kosannya, ibu kosan ini gak mencoba untuk menenangkan sama sekali. Si ibu kosannya cuma ngomong, "Oh, emang udah biasa kok pakai emot senyum." Wah, sunting. Dari situ akhirnya mereka semakin yakin lah gak ada lagi alasan buat gak pindah dari kosan itu. Jangan-jangan itu penglaris lagi. Mungkin Iya, bisa penglaris jadi kosannya. Iya. Karena kan si gudang itu gak boleh dimasukin sama si ibu itu kan. Nah ada rahasianya tuh pasti. Apa sih bahasanya apa? Tumbal ya? Iya. Iya. Tumbal ya. Mungkin beda kali ya, kalau penglaris kan lebih kayak yang dipelihara, kalau ini mungkin tumbal. Iya, tumbal. Atau mungkin ada sesuatu yang dulu sempat terjadi di situ tapi nggak dibuka secara full sama si ibu kosannya gitu ya. Bisa jadi sih. Wah, gua nggak kebayang sih kalau ngelihat. Kalau jadi gantung Ica gitu. kan men. Iya, gua nggak Mampus kebayang. anjir itu. Serem banget sih itu. Kayak Gue mau ceritain kejadian terjadi waktu pas tanggal 23 Juli 2019, tepat di hari ulang tahunnya Salma. Salma ini pendengar Scary Things dan ngirim cerita ke kita. Oke. Waktu itu rumah Salma sepi banget karena mama papanya tuh lagi pergi ke rumah kakaknya. Jadi kakaknya Salma tuh udah nikah, jadi ya udah punya rumah sendiri lah gitu. Jadi bokap nyokapnya si Salma tuh lagi jengukin kakaknya. Nah, nyokap bokapnya Salma itu pergi dari pagi waktu pas Salma masih tidur. Pas Salma bangun jam 11 siang, dia mandi tuh. Dia mikir kayak mau ke rumah temennya aja. Soalnya di hari itu dia tuh gak sadar kalau dia ulang tahun, Nat. Jadi dia tuh kayak jalanin hari-hari biasa aja lah gitu. Udah tuh dia mandi, OTW siap-siap, terus sampai rumah temennya jam 2 siang. Pas dia nyampe rumah temennya, biasalah temennya tuh surprisein gitu, kayak lemparin telur, tepung terigu, air, terus dia lempar ke kolam renang temennya. Pokoknya
Ya kayak biasa lah, Salma disurprisein sama teman-teman di situ. Udah beres acara, singkat cerita, udah sekitar jam 5:30-an, Salma tuh dicat sama kakaknya kalau ternyata nyokap bokapnya Salma itu mau nginep di rumahnya kakaknya. Nah akhirnya sore itu Salma minta teman-temannya buat nginep karena dia tahu nih sendirian nih di rumah gitu. Iya. Nah untungnya teman-temannya pada mau tuh. Sedih juga ya sendirian di hari ulang tahunnya dia. Iya. Nah tapi untungnya teman-temannya mau nih nginep di rumah Salma berlima nih ya. Udah tuh sore jam 6 mereka cabut lah ke rumah Salma. Nongkrong di rumah Salma sampai sekitar jam 12-an malam. Temennya tuh ada namanya Yabi ngomong ke Salma dan teman-temannya buat ngajak cerita-cerita serem. Ya biasa lah anak nongkrong kan suka cerita horor ya kayak kita gitu. Ya. Salma jawab nih omongan si Yabi. Oh iya, gue mau ceritain kejadian gue alamin waktu pas gue dilempar ke kolam sama kalian. Itu berarti tadi. Tadi waktu pas ulang tahun itu. Iya. Nah pada bingung lah kayak, maksud lo kenapa? Gimana emang? Dijawab sama Salma nih. Waktu pas gue dilempar ke kolam sama kalian, gue kan tenggelam agak lama tuh. Nah di dalam air, gue tuh ngerasa kayak ada yang megang pundak gue, kayak narik ke dalam. Terus pas gue mau naik ke atas, kaki gue tuh ditarik ke dalam. Dan yang narik ke dalam itu tuh kayak ada sosok yang rambutnya panjang banget. Oh shit. Nah ada satu temennya Salma bilang, namanya Bara nih, beneran lu ngarang lu ya gitu. Nah Salma jawab lagi, sebenarnya gue langsung cerita ke kalian, cuman kan lagi seru, gue takutnya malah jadi ngeberantakin acara gitu. Nah satu temennya Salma lagi namanya Umar ngomong kayak gini, yaudah gini deh, kalau misalnya emang cerita lu bener, lu kan bisa ngundang makhluk halus, coba deh masukin sosok itu ke badan gua. Nah jadi BTW Salma tuh punya kelebihan atau mungkin indigo lah gitu ya. Nah kalau Salma itu tuh bisa masukin makhluk halus ke badan orang buat interaksi. Wah anjing. Nah di situ Salma pun sebenarnya udah tahu kalau ada sosok nih cewek rambutnya panjang, mukanya serem, matanya gede, badannya kayak jenggot gitu Nat. Kulitnya keriput kena air dan badannya kecil. Nah sosok itu tuh yang narik Salma ke dalam kolam. Oke. Udah lah akhirnya Salma dan teman-temannya berlima nih duduk kayak saling hadap-hadapan gitu. Salma ngadep Umar dan 3 temenan lagi duduk di belakang Salma. Yang mau dimasukin sosok kan si Umar ya, makanya Salma sama Umar tuh ada pada depan duduknya. Salma di situ langsung merem dan kayak dia tuh berusaha buat masukin sosok cewek ini ke badannya Umar yang gue nggak tahu lah cara gimana karena dia nggak jelasin di cerita kita ini. Pokoknya intinya setelah dimasukin si sosok ini ke badan Umar, tiba-tiba Umar ngomong kayak, beraninya kau masukin saya ke badan orang ini. Nah Salma bilang kayak, maaf ini siapa? Saya cuma mau tahu. Nah sosok di dalam badan Umar tuh ngomong kayak, memangnya apa urusanmu? Akan aku bawa orang ini ke tempatku. Nah orang ini tuh maksudnya si Umar ya. Iya. Nah beres ngomong kayak gitu, sosok ini tuh ketawa kenceng banget kayak kuntilanak Nat. Anjing. Nah dengar sosok yang di dalam badan Umar ngomong kayak gitu, tiba-tiba penglihatan Salma tuh kayak hitam. Dia gak bisa lihat apa-apa. Terus Salma tuh pingsan. Gak gitu lama Salma bangun. Tapi pas dia bangun tuh dia ngerasa kayak di tempatnya tuh sepi gitu, kayak beda alam gitu. Dia melekin matanya, dia cuman bisa ngelihat hitam. Depan, belakang, kanan, kiri tuh hitam. Dan Salma tiba-tiba dengar suara kayak ada suara cewek cekikikan ketawa. Dan ada suara bilang kayak, kamu tidak akan bisa lagi balik ke tempatmu, kamu udah aku tarik ke tempatku. Sambil ketawa tuh sosok itu. Di situ Salma nggak bisa ngapa-ngapain lagi selain berdoa aja tuh. Dia udah ketakutan banget kan. Pas lagi berdoa, tiba-tiba kayak ada cahaya putih kecil dari depannya. Makin lama cahaya itu tuh makin gede banget. Dan Salma bisa ngelihat kayak ada sosok kakek-kakek keluar dari cahaya itu. Si sosok itu datang nyamperin Salma dan ngomong, jangan main-main kayak gini, kasihan kamu dan temanmu. Sekarang kamu baca Al-Fatihah 1 kali, tahan nafas, syahadat 7 kali dan tahan nafas. Mintalah ke Allah supaya kamu dibebaskan dari kegelapan ini. Nah dengar si sosok kakek itu ngomong kayak gitu, akhirnya Salma baca doa, diikutin lah semua yang kakek itu bilang ya. Dan dia langsung sadar. Dia ngeliat lah kalau teman-teman tuh panik nanyain Salma kenapa gitu. Soalnya ternyata kata teman-temannya Salma, waktu pas Salma pingsan itu, Salma tuh nggak nafas Nat. Ya teman-temannya panik lah, dikira kayak temennya meninggal kan. Iya benar. Nah belum juga Salma tuh sepenuhnya sadar, tiba-tiba Salma dan teman-temannya tuh ngerasa kayak di rumah Salma itu tuh goyang kayak gempa bumi, disusul kayak ada suara kayak orang-orang ribut gitu. Anjing chaos. Nah mereka tuh cuma bisa bengong sambil tatap-tatapan, nyaksin kejadian orang ribut itu tanpa, ya teman-temannya kan nggak bisa ngeliat apa-apa kan. Tapi teman-teman tuh bisa denger tuh, ada kayak suara chaos, ada kayak suara, ada kayak berasa gempa gitu. Dan ternyata yang bisa ngelihat sosok-sosok kan Salma doang ya. Salma tuh bisa ngelihat kalau kodam penjaganya Salma tuh lagi berantem sama sosok yang nyulik Salma ke tempat gelap itu. Nah yang Salma lihat itu tuh udah puluhan jin, puluhan setan lagi kayak berantem tawuran gitu Nat. Pokoknya tuh chaos banget lah. Dan suara tuh jelas banget kedengeran.
Walaupun teman-teman Salma nggak bisa ngeliat, cuman tadi gue bilang tuh, semua orang di rumah Salma tuh bisa ngerasa kalau hawa rumahnya Salma tuh aneh banget gitu. Kejadian itu berlangsung lama banget, sampai sekitar jam 2:30 pagi. Waktu pas 2:30 pagi, azan awal tuh berkumandang tuh. Nah pas banget azan awal berkumandang 2:30 pagi, sosok-sosok yang lagi tawuran lah mungkin anggapannya, itu tiba-tiba hilang gitu aja. Udah nggak ada sosoknya dan udah nggak ada suaranya. Dan Umar sadar tuh di situ, langsung ngomong kayak, anjing, gue nggak mau nginep rumah lu lagi dari sekarang ya gitu. Pokoknya marah lah dia. Akhirnya setelah kejadian itu mereka tuh langsung wudu, mereka tuh sholat berjamaah dan berdoa buat minta perlindungan lah. Dan semenjak saat itu akhirnya Salma dan teman-temannya beneran gak berani lagi tuh ngelakuin hal-hal yang berbau mistis kayak yang tadi itu. Tapi akhirnya si sosok perempuan itu gimana, Moy? Udah hilang untungnya, Nat. Gak balik-balik lagi dia? Untungnya enggak, karena kan dia tahu tuh kalau ternyata hal itu kan emang gak boleh dilakuin gitu. Untung diselamatin sama kodamnya Salma. Kalau misalnya Salma ngelakuin itu lagi, gue nggak tahu ya, mungkin bisa jadi sosok itu datang lagi. Iya. Gue penasaran sih. Walaupun memang mungkin Salma udah mikir nggak akan ngelakuin hal-hal kayak gitu lagi ya. Tapi secara tidak sengaja pasti dia melihat dan kejadian-kejadian tentang hal-hal mistis masih dirasain dong ya. Pasti.